Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita berjumpa dalam program pelayanan yang selalu kita lakukan setiap hari Minggu jam 10 pagi, dan kemudian hari Selasa jam 7 malam, dan kemudian hari Jumat jam 7. Seperti ini kita akan mengulas lagi. Kita akan berbicara tentang iman. Kenapa kita harus terus bicara tentang iman? Karena sekali lagi Alkitab berkata, orang benar hidup oleh iman. Jadi iman itu merupakan hal yang penting bagi kita semuanya. Kalau hari Selasa kemarin kita bicara iman yang berkenan, dan pada malam hari ini kita akan berbicara tentang iman dan karakter. Kenapa kita harus bicara tentang iman dan karakter? Ini sangat penting, saudara, karena ada banyak orang mencoba mengubah hidup mereka, mencoba mengubah karakter, kebiasaan mereka dengan dengan kebiasaan, dengan disiplin, dengan banyak hal. Akan tetapi satu titik dia mengalami frustrasi karena setelah dia melihat hidupnya tidak ada perubahan, karakternya tidak berubah. Kenapa, saudara-saudara? Nah, untuk itu makanya kita akan berbicara pada malam hari ini, pada saat ini, iman dan karakter. Sebab saya percaya karakter sejati itu akan terlahir lewat iman yang sejati. Jika iman kita benar, maka akan terlahir yang namanya karakter yang benar. Jadi apa yang ada di dalam kita sangat berpengaruh dengan apa yang akan keluar dari diri kita. Jadi kalau iman kita tidak tepat, iman kita tidak benar, tidak mungkin akan menghasilkan karakter yang benar. Jadi yang harus dilihat di sini adalah imannya dulu, dan iman itu adalah dasar kehidupan kita. Iman itu sudah merupakan bahasa kita setiap hari. Dan saudara mesti tahu, Tuhan mengizinkan persoalan dan masalah terjadi saat ini. Sebenarnya Tuhan sedang memperbaiki, sedang sedang membangun ulang definisi tentang iman, sedang membangun ulang tentang kebiasaan-kebiasaan rohani kita. Artinya Tuhan sedang bergerak di dasar kepercayaan kita. Tuhan sedang menata kembali iman kita di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah kesulitan. Jadi saudara-saudara, saya percaya iman tuh harus jadi prioritas kita. Waktu kita memprioritaskan diri kita untuk memperbaiki iman, untuk melihat iman itu kalau ada persoalan, ada masalah di dalam iman kita, dan kita mau menyerahkan diri kita kepada Tuhan, kita sedang bekerja sama dengan Tuhan saat ini untuk memperbaiki apa yang perlu diperbaiki. Dan saya percaya situasi sekarang Tuhan sedang berurusan dengan iman kita. Tuhan sedang memperbaiki fondasi kepercayaan kita. Makanya beberapa kali pertemuan saya selalu fokus sekarang tentang iman. Beberapa sudah 2 minggu ini saya bicara tentang iman. Nah, sekali lagi saudara-saudara, iman yang sejati itu selalu berhubungan dengan tujuan. Tujuan daripada iman itu apa? Tujuan daripada iman kita kepada Tuhan adalah menjadi serupa dengan gambar Allah. Jadi tujuan iman kita, sekali lagi, tujuan daripada iman kita, tujuan dari kepercayaan kita adalah menjadi serupa dengan Kristus, artinya memiliki karakter Kristus. Jadi iman itu akan melahirkan keserupaan dengan Kristus. Jadi sekali lagi Tuhan selalu berurusan dengan iman. Karena dengan iman yang benar akan melahirkan karakter yang benar. Iman yang benar akan melahirkan pertobatan yang benar. Waktu iman bermasalah, saya percaya karakter akan bermasalah. Waktu iman bermasalah, pasti saya percaya paradigma akan bermasalah, sikap hatinya akan bermasalah. Karena apa? Pada dasarnya imannya tidak benar. Nah, di dalam Alkitab ada 2 perumpamaan orang yang membangun rumah. Satu katanya di atas batu, satu di atas pasir. Satu dikatakan bijaksana, satu dikatakan bodoh. Dan kedua orang yang membangun rumah ini dua-duanya berhasil. Akan tetapi waktu menjawab bahwa walaupun mereka berhasil membangun rumah, waktu menjawab begini, terjadinya yang namanya angin, terjadinya namanya hujan dan banjir.
Jadi apa yang dibangun oleh kedua orang ini yang berhasil dibangun, akan ada ujiannya. Ujian itu namanya angin, namanya hujan, dan namanya banjir. Jadi sekali lagi, apa yang kita bangun selalu teruji, saudara-saudara. Dan iman kita akan selalu teruji, termasuk saat-saat sekarang. Ujian terhadap iman kita tidak main-main. Memang Tuhan sedang memperbaiki. Kenapa? Tuhan masih melihat mungkin fondasi iman kita masih ada pasirnya. Tuhan mau betul-betul batu fondasi iman kita. Tuhan tidak mau ada campuran. Tuhan tidak mau ada hal-hal yang mengotori, ada karat-karat yang mengotori dari fondasi iman kita. Jadi Tuhan sedang memurnikan fondasi kita. Tuhan sedang membersihkan fondasi kita. Tuhan mau cuma batu. Batu itu apa? Batu itu adalah Kristus. Batu itu adalah Yesus sendiri. Jadi iman kita harus benar-benar hanya berdasar kepada satu alasan, yaitu Yesus Kristus. Ini hal yang penting. Dan saudara-saudara mesti tahu, tantangan, kemenangan, kegagalan, kejatuhan, dan kekalahan itu adalah bagian dari kehidupan kita untuk memperbaiki fondasi kita yang sejati, untuk memperbaiki iman kita. Sebab sekali lagi saya percaya, Lukas berkata begini, saudara, ini menarik. Lukas berkata begini, waktu Yesus datang yang kedua kali, apakah dia mendapatkan iman di dunia ini? Artinya waktu Yesus datang, yang dia tertarik iman, bukan apa-apa. Karena dia tahu iman yang benar akan menghasilkan pertobatan yang benar. Kalau iman benar tidak ada pertobatan pura-pura. Kalau iman benar tidak ada sandiwara di dalamnya. Semuanya utuh berbicara tentang Kristus. Jadi sekali lagi saudara-saudara, mari kita lihat pelan-pelan. Setiap situasi dan keadaan apapun yang sementara kita hadapi sekarang harus menjadi sebenarnya perjalanan iman kita. Dan itu tentunya akan membawa kita kepada kemenangan. Dan juga tentunya akan membawa kita juga pada masalah. Sebab perjalanan kita, saudara-saudara, di depan kita, saudara mesti tahu, di depan kita ada kemenangan, ada kekalahan. Di depan kita ada yang namanya kegemilangan, tetapi ada yang namanya kegelapan. Jadi hidup kita, saudara-saudara, berada di jalur itu. Sementara hadapi kita sama. Akan tetapi yang membuat kita berbeda adalah waktu kita punya iman yang benar. Iman yang benar itulah yang akan membuat sikap hati kita berbeda. Waktu kita mengalami kemenangan, waktu kita mengalami kekalahan, waktu kita mengalami kegemilangan, waktu kita mengalami kejatuhan. Kalau kita punya iman yang benar, saudara-saudara, itu akan menunjukkan siapa kita sebenarnya. Jadi iman itu penting. Sebab iman yang benar, sekali lagi, itulah yang akan menopang karakter yang benar. Coba kita lihat satu cerita di dalam Perjanjian Lama. Di buku Habakuk, kita akan belajar dari Nabi Habakuk. Ini ayat terkenal dan ini sudah jadi lagu, saudara, lagu terkenal. Habakuk pasal 3. Ini tentang doa Nabi Habakuk. Kita ambil bagian terakhir dan ini sudah jadi lagu bagi kita semuanya. Kita bicara tentang iman dan karakter di dalam Habakuk pasal yang ketiga. Sekali lagi di Perjanjian Lama, ayat yang ke-17 sampai ayat 19. Saya baca bagi kita semuanya. Sekalipun pohon arah tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Amin, haleluya. Kalau kita lihat, saudara, masalah yang dialami oleh Nabi Habakuk di dalam doanya, dia berada di tengah-tengah krisis ekonomi yang berat. Coba saudara bayangkan, sekalipun pohon ara tidak berbuah, katanya, tidak berbunga,
tidak berbuah. Pohon zaitun mengecewakan. Jadi ini gambaran dari situasi krisis yang sangat parah, saudara. Ini menggambarkan situasi yang kalau kita sekarang sedang hadapi, memang ada masalah sekarang. Memang ada pandemi dan kemudian ada resesi ekonomi. Betul, ini ada. Akan tetapi kalau kita hit to hit dengan situasi yang dialami oleh Nabi Habakuk, situasi sekarang masih lebih enak. Sesulit-sulitnya orang, Anda bisa makan. Sesulit-sulitnya orang, dia masih ada deposito di bank. Sesulit-sulitnya orang, dia masih bekerja, dia masih punya hasil. Tapi di buku Habakuk ini betul-betul berada dalam situasi yang parah, yang sangat minus. Ini merupakan krisis multi level. Krisis kekeringan, krisis pangan, kekurangan materi, moneter. Di sini semuanya sudah ada, semuanya sudah mewakili. Sangat sukar. Dan saya tahu situasi sekarang tidak seperti yang digambarkan oleh Nabi Habakuk. Kita masih tetap luar biasa. Kita dalam pelayanan pun masih Tuhan tetap tolong. Walaupun memang kita harus hidup dengan iman yang benar. Kalau tidak kita hidup dengan iman yang benar, kita akan berteriak sana dan berteriak sini. Kita akan mengalami persoalan yang berat. Tapi saya percaya, saudara-saudara, justru begini. Yang poinnya begini, justru krisis yang Tuhan izinkan, justru persoalan pangan yang Tuhan izinkan, justru persoalan ekonomi yang Tuhan izinkan, itu sebenarnya menjadi kendaraan bagi kita untuk terbentuknya iman yang benar kepada Tuhan. Jadi iman yang benar kepada Tuhan terbentuk oleh krisis, terbentuk oleh masalah, terbentuk oleh persoalan-persoalan, terbentuk oleh tekanan-tekanan. Justru ini yang akan memunculkan karakter iman daripada orang percaya. Haleluya. Nah, untuk itu apa yang harus kita responi? Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan ayat 18 dia bicara begini. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saya garis bawahi, saya berikan tema sedikit di ayat 18 ini. Kita berbicara tentang sikap hati yang benar. Dia punya the right attitude. Dia punya sikap hati yang benar dalam melihat krisis, dalam melihat persoalan, dalam melihat masalah. Jadi iman yang benar, saudara-saudara, akan membuat kita punya sikap yang benar, melihat duka cita, melihat kekurangan, melihat masalah, melihat krisis, melihat pandemi, melihat penyakit, dan lain sebagainya. Kita akan memiliki kacamata yang benar. Karena apa? Di dalam hati kita, saudara-saudara, memiliki sikap yang benar, right attitude. Kita punya kualitas hati. Kita punya kualitas hati yang luar biasa untuk melihat persoalan dan masalah. Jadi iman yang benar, saudara-saudara, pada saat ini kita sedang dibawa oleh Tuhan untuk membentuk sikap hati kita. Tuhan sedang bentuk dan Tuhan sedang memperbaiki, Tuhan sedang memurnikan sikap hati kita melihat persoalan dan masalah. Nah, ini dituliskan oleh Filipi, surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Ini ayat-ayat terkenal, saudara. Ayat-ayat terkenal. Biarlah kita memperhatikan ini. Filipi pasal 4 ayat 12 dan 13. Ini ayat terkenal juga. Filipi pasal 4 ayat 13, ayat 12 dulu. Saya baca. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan
maupun dalam hal kekurangan. Ayat 13, perhatikan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Haleluya. Ini merupakan contoh sikap hati yang tulen. Ini merupakan contoh sikap hati yang lengkap dalam melihat kelimpahan, dalam melihat kekurangan, dalam melihat kejatuhan, dalam melihat keunggulan, dalam segala keadaan, saudara-saudara. Dia punya sikap hati yang tepat. Sebab ada orang setelah diberkati, sudah lupa puasa. Ada orang setelah mengalami masalah baru cari Tuhan. Waktu dia kelimpahan, tidak pernah dia cari Tuhan. Ada orang seperti itu. Tapi saya percaya saudara-saudara, hal-hal ini akan membentuk sikap hati kita. Situasi dan masalah yang sementara kita hadapi, lihatlah dengan hati yang benar supaya kita bisa memiliki karakter yang benar. Ini yang penting. Jadi Tuhan mau menolong kita, saudara. Untuk apa? Bukan supaya doa saudara terjawab, bukan supaya saudara sehat, bukan supaya saudara memiliki segala sesuatu, punya cukup di tangan saudara. Bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah supaya karaktermu terbentuk. Tujuannya adalah supaya sikap hati kita, manusia yang ada di dalam inner beauty kita, bisa betul-betul terpancar keluar. Makanya Yesus bilang kepada murid-murid, kepada orang percaya, engkau adalah garam dan terang. Artinya hidup kita bisa mengeluarkan efek positif. Hidup kita bisa mengeluarkan karakter yang benar, yang bisa membuat orang percaya kepada Yesus. Haleluya. Dan terakhir, ayat ini dia bicara begini. Renungan singkat kita pada malam hari ini, dia bicara di dalam Habakuk. Kembali lagi kita ke Habakuk, saudara. Ayat yang terkenal ini. Dia bilang begini, ayat 19. Allahku, Tuhanku, itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Nah, kita melihat, saudara, di sini satu ending dari doa yang didoakan oleh Nabi Habakuk waktu dia mengalami persoalan, dia berhadapan dengan masalah yang berat. Endingnya betul-betul sangat luar biasa. Saudara suka kalau nonton saudara? Nonton drakor atau nonton film, saudara suka yang happy ending. Saya tidak suka kalau menonton sesuatu tidak ada happy endingnya. Nah, di sini happy endingnya begitu sangat manis. Happy endingnya itu begitu sangat cool, orang sekarang bilang. Begitu sangat berwibawa, begitu sangat megah. Kenapa dia berwibawa dan megah? Karena ada pengakuan dari seorang Habakuk yang berkata, Allah Tuhanku adalah kekuatanku. Ini merupakan satu pengakuan. Bukan ada orang berpikir dia mengaku karena sudah tidak ada solusi lagi. Ini merupakan satu pengakuan yang lahir dari hati yang punya attitude, dari hati yang lahir dari hati yang benar di hadapan Tuhan. Dia katakan dan dia mengaku bahwa hidupnya ke depan bergantung pada kekuatan Tuhan. Dia mengaku bahwa hidupnya ke depan, walaupun ada persoalan, ada masalah, ada gelombang, ada tsunami persoalan, walaupun itu ada, saudara-saudara, dia tahu ada kekuatan Tuhan yang akan membuat dia berjalan di atas persoalan. Dia tahu ada kekuatan Tuhan yang membuat kakinya begitu ringan, berjejak di atas bukit-bukit, berjejak di atas persoalan demi persoalan. Dia tahu ada persoalan, tetapi kekuatan Tuhan itu akan membuat dia bisa meloncat lebih tinggi dari masalah. Kekuatan Tuhan itu akan membuat dia bisa berjalan di tengah-tengah gelombang yang ada. Ini merupakan ending yang manis, saudara. Kita perlu Tuhan sekarang. Dalam persoalan-persoalan yang kita hadapi sekarang, jemaat,
para hamba Tuhan, percayalah, kita perlu Tuhan. Dengan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita, kita akan melihat iman kita memiliki buah-buah yang luar biasa. Saya berdoa bagi saudara agar supaya kita semuanya bisa bergerak di dalam kehendak Tuhan, bisa bergerak di dalam ketaatan terhadap Tuhan. Karena saya percaya setiap perjalanan iman harus melahirkan kekuatan iman. Sekali lagi, setiap perjalanan iman kita harus melahirkan kekuatan iman. Karena apa, saudara-saudara? Tuhan membuat kita lebih kuat. Tuhan yang akan membuat kita mampu menghadapi setiap persoalan dan masalah yang kita hadapi, baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam situasi ekonomi yang saat ini sedang menimpa seluruh dunia. Dan kita berdoa, apalagi sekarang, waduh, Jakarta sedang mengalami gelombang kemarin begitu sangat mencekam Jakarta di beberapa titik. Tapi percayalah, Tuhan memegang kendali atas bangsa ini. Kita berdoa bagi bangsa ini, kita berdoa dengan iman tentunya, dengan iman supaya Tuhan mengubah orang, mengubah hati orang. Karena Alkitab berkata, hati raja bagaikan batang air di tangan Tuhan. Jadi Tuhan bisa mengubah hati, Tuhan bisa mengubah hati orang, agar supaya bangsa ini lebih maju lagi ke depan. Kita berdoa para pejuang-pejuang kesehatan di rumah-rumah sakit, para suster, para dokter, kita doakan mereka. Sebab doa dengan iman akan membuat mereka mampu memiliki hikmat dalam menghadapi. Karena sudah 7 bulan, saudara. Percayalah, sudah 7 bulan. Ini sudah orang mulai sudah berada pada titik jenuh dalam masalah ini. Jadi kita harus belajar ada Tuhan yang akan memberikan kita solusi dalam menghadapi tekanan dan masalah. Tuhan memberkati kita semuanya. Saya berdoa bagi saudara. Tuhan, terima kasih bagi firman yang telah hamba-Mu bagikan tentang iman. Sebab saya percaya orang benar memang harus hidup oleh iman. Tidak hidup oleh uang, tidak hidup oleh materi, tidak hidup oleh ling-ling, tapi mereka harus hidup oleh iman. Bukan oleh perasaan, bukan oleh harta benda yang mereka miliki, tetapi mereka harus hidup oleh iman. Karena imanlah kepada Tuhanlah yang akan membuat mereka sanggup dan mampu berjalan di tengah-tengah persoalan dan masalah yang sedang menimpa seluruh dunia. Bukan cuma di Indonesia, tapi di seluruh dunia ada masalah yang sedang datang. Dan kami tahu masalah ini bukan tambah kecil, tapi akan ada masalah yang lebih berat lagi yang akan datang. Tapi kami tahu waktu kami berjalan dengan iman yang benar, kami percaya ada pembelaan Tuhan, ada kuasa Tuhan yang akan membela hidup kita. Berkatilah para pendengar, berkatilah teman-teman komunitas di Medan, berkatilah teman-teman komunitas yang ada di Balikpapan, yang ada di Makassar, berkati teman-teman komunitas yang ada dimanapun mereka berada, khususnya juga yang ada di Jabodetabek ini. Tuhan tolong, Tuhan berkati mereka, bangkitkan iman mereka di dalam nama Yesus. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang ada masalah diberikan jalan keluar. Apapun persoalan, kami percaya masih ada mujizat dari Kalvari mengalir bagi hidup kami. Masih ada mujizat dari Kalvari, dari Bukit Golgota untuk mengalir di dalam hidup kami. Terjadilah mujizat bagi kami semuanya. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya, selamat malam, sampai jumpa pada hari Minggu jam 10 pagi, dan kemudian pada hari Selasa jam 7 malam, dan hari Jumat kembali lagi kita bertemu di dalam pertemuan ibadah kita. Haleluya, shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya, selamat malam.